Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, Bapak Ibu, para PNS, para P3K, kemudian non-PNS juga, semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Safar. Di video kali ini saya akan berbagi informasi untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya terkait dengan kris ya. Apa itu kris? Kris itu istilah pengganti atau pengganti kelas ya, pengganti kelas BPJS Kesehatan yang rencananya akan diberlakukan pada 30 Juni 2025 atau tahun depan. Nah, informasi kali ini dilansir dari situs kompas.com. Apa itu kris? Pengganti kelas BPJS Kesehatan per 30 Juni 2025. Untuk selengkapnya, mari sama-sama kita simak videonya sampai selesai. Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Rabu 8 Mei 2024. Aturan tersebut memuat peleburan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Nah, ini kepanjangan dari KRIS, Bapak Ibu. Kelas rawat inap standar. Jadi tidak ada kelas 1, 2, 3 ya. Jadi namanya KRIS, kelas rawat inap standar. Nah, berdasarkan pada pasal 103B ayat 1 Perpres nomor 59 tahun 2024, KRIS akan diterapkan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Nah, ini pelaksanaannya atau penerapannya itu paling lambat ya 30 Juni tahun depan. Lantas, apa itu KRIS? Nah, mengenal kelas rawat inap standar atau KRIS. Berdasarkan pasal 1 ayat 4B Perpres nomor 59 tahun 2024, kelas rawat inap standar atau KRIS adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan. Penerapan KRIS menggantikan kelas BPJS Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan rawat inap peserta. Selain itu, KRIS juga memberikan pelayanan satu kelas yang sama rata bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan. Dengan begitu, pelaksanaan BPJS Kesehatan memenuhi ketentuan dan prinsip ekuitas atau keadilan. Penerapan KRIS juga sesuai dengan prinsip gotong royong yang diamanahkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, berikutnya adalah fasilitas KRIS. Seperti apa? Nah, dalam penerapannya, KRIS BPJS Kesehatan harus memenuhi 12 kriteria fasilitas. Ruang perawatan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 46A Perpres nomor 59 tahun 2024. Nah, ini 12 persyaratan mengenai fasilitas kelas KRIS ya atau kelas rawat inap standar yang wajib dipenuhi. Yang pertama, komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. Yang keduanya, ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 kali pergantian udara per jam. Yang ketiga, pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur. Yang keempat, kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur. Yang kelima, ada nakas per tempat tidur ya, yang kelimanya. Kemudian yang keenam, dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat Celcius. Yang ketujuhnya, ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit.
atau infeksi dan non-infeksi. Kedelapan, kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 tempat tidur dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Yang kesembilan, tirai atau partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung. 10. Kamar mandi dalam ruang rawat inap. 11. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas. Dan yang ke-12, outlet oksigen. Nah, adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penerapan KRIS akan diatur melalui peraturan menterinya. Nanti ada peraturan berikutnya, peraturan turunan ya, dari peraturan presiden yang sekarang sudah ada. Itu 12 persyaratan fasilitas ruang pada KRIS ya, kelas rawat inap standar. Nah, ini Bapak Ibu, ada 15 rumah sakit yang sudah melakukan uji coba KRIS ya pada tahun 2025. Nah, rumah sakit mana saja? Kita lihat yang pertama, Rumah Sakit Dr. Tajudin Khalid Makassar. Yang kedua ada Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena Ambon. Ada Rumah Sakit Surakarta kelas C, Rumah Sakit Dr. Abdullah Palembang, Rumah Sakit Karyadi Semarang, Rumah Sakit Dr. Sarjito Sleman, Rumah Sakit Sudarso Pontianak, kemudian Rumah Sakit Sidoarjo, Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Pontianak, lalu ada Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung, ada Rumah Sakit Santosa Sentral Bandung, Rumah Sakit Awal Bros Batam, Rumah Sakit Al-Islam Bandung, Rumah Sakit Ananda Babelan Bekasi, dan Rumah Sakit Edelweiss Bandung. Nah, itu 15 rumah sakit yang sudah menerapkan fasilitas KRIS ini ya sebagai percobaan. Nah, kemudian Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan sebanyak 2.358 dari total 3.039 rumah sakit yang ditarget telah menyatakan siap mengimplementasikan atau menerapkan 12 kriteria KRIS yang tadi ya. Nah, proporsi itu cukup besar karena sudah mencapai 78% ya, 78% dari keseluruhan total ataupun jumlah rumah sakit yang ada. Nah, kemudian dilansir dari Kompas ID, data Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS, Kementerian Kesehatan per 31 Januari 2024 menunjukkan bahwa total rumah sakit yang terdaftar di Indonesia itu sebanyak 3.164 rumah sakit. Nah, jadi di dalamnya berarti ada rumah sakit negeri dan juga rumah sakit swasta. Nah, 2.358 rumah sakit menjadi target dalam implementasi dari KRIS ini. Sementara 125 rumah sakit menyatakan bisa menerapkan kriteria KRIS dan 681 rumah sakit menyatakan belum siap menerapkan KRIS. Nah, jadi dari total yang ditarget tadi ternyata terbagi dua Bapak Ibu ya. 125 sudah menyatakan kesiapannya, sementara yang 681 itu belum menyatakan kesiapannya. Nah, kemudian informasi berikutnya ini ada besaran iuran ya, besaran iuran KRIS BPJS Kesehatan. Kita akan lihat di sini apakah besaran iurannya sama dengan kelas 1, 2, 3 ya, yang di kelas-kelas atau seperti apa. Nah, di sini hingga aturan Perpres nomor 59 tahun 2024 ditandatangani, ternyata Bapak Ibu belum ada besaran pasti berapa iuran yang akan dibayarkan peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan manfaat dari fasilitas KRIS ini. Pengaturan berupa manfaat, kemudian tarif dan juga iuran akan ditetapkan paling lambat tanggal 1 Juli 2025. Nah, jadi untuk hal-hal lainnya yang berkaitan dengan manfaat, tarif dan iuran
Ini ditargetkan oleh pemerintah di bulan Juli ya, di tanggal 1 Juli 2025 itu sudah selesai begitu untuk aturan dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini besaran iuran peserta BPJS Kesehatan masih tetap sama ya, karena memang belum ada aturan terbarunya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak naik hingga 2024. Nah, jadi di tahun ini masih sama Bapak Ibu ya. Nah, di sini khusus untuk segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU atau peserta mandiri. Ini besaran iuran BPJS-nya seperti yang sekarang sedang berjalan ya. Kelas 1 itu 150.000 per bulan, kelas 2-nya 100.000 per bulan, dan kelas 3 42.000 per bulan dengan subsidi pemerintah sebesar 7.000 per orang, sehingga peserta hanya membayar Rp 35.000 per bulan. Nah, itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, informasi terkait fasilitas KRIS sebagai pengganti kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan. Baik untuk para PNS, kemudian P3K, TNI, Polri, pensiunan, dan masyarakat semua pada umumnya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan untuk dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.